Timnas Indonesia hanya akan melakoni uji coba kandang meski laga awal kualifikasi Piala Dunia digelar di luar negeri. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran karena tidak ada simulasi atmosfer tandang seperti yang dilakukan negara lain. Shane Patinama menolak tawaran klub Liga 1 karena merasa terikat janji pribadi untuk tetap berkarir di luar negeri. Keputusannya memperlihatkan komitmen profesional dan hubungan saling menghargai antara pemain diaspora dan PSSI. Proses naturalisasi Zairo Ritwald mandek karena rumitnya administrasi, membuat PSSI alihkan fokus ke pemain lain. Kini tanpa klub dan nilai pasar menurun, masa depannya di Eropa maupun timnas belum jelas. Media Vietnam menyindir optimisme Indonesia menuju SEA Games meski baru kalah di AFF, namun PSSI tetap jalankan strategi matang. Kompetisi Liga 1 bahkan dijeda untuk mendukung persiapan maksimal Garuda Muda. Simon Tahamata bergabung ke staf pelatih Timnas U17 jelang Piala Dunia, mendampingi Nova Arianto di Bali. Kehadirannya diharapkan meningkatkan kualitas skuad muda yang akan menghadapi grup berat berisi Brasil, Zambia, dan Honduras. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia mengambil keputusan yang cukup mengejutkan. Di bawah kepemimpinan pelatih anyar Patrick Kluivert, skuad Garuda memilih hanya menjalani laga uji coba di kandang sendiri. Dua lawan yang akan dihadapi dalam laga persahabatan ini adalah Lebanon dan Kuwait, yang dijadwalkan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo. Keputusan ini menjadi sorotan karena berbeda dari langkah yang diambil negara-negara pesaing. Sebab dua pertandingan perdana di babak keempat nanti akan berlangsung di kandang lawan. Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober 2025. Artinya, tidak ada simulasi atmosfer tandang dalam masa persiapan timnas, yang tentu saja menjadi pertanyaan besar menjelang laga penentu. Sementara itu, tim-tim lain justru aktif mematangkan strategi di luar negeri. Arab Saudi berpartisipasi dalam Piala Emas di Amerika Serikat, termasuk menghadapi Republik Ceko di Eropa. Irak mengikuti turnamen Kings Cup di Thailand, dan Uni Emirat Arab menggelar pemusatan latihan di Austria dengan agenda uji coba melawan Lecce. Data pertandingan juga tak berpihak pada Indonesia. Dalam 5 laga tandang terakhir pada babak ketiga kualifikasi, timnas belum pernah meraih kemenangan. 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Bahrain jadi catatan terbaik. Sementara kekalahan dialami saat menghadapi Cina, Australia, dan Jepang. Situasi ini memunculkan kekhawatiran terkait kesiapan mental dan teknis skuad Garuda saat bermain di bawah tekanan supporter tuan rumah. Pasalnya, hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara tim peringkat kedua masih harus menjalani babak playoff melawan runner-up grup lain. Dalam skenario seperti ini, kesalahan kecil bisa membawa konsekuensi besar. Namun di sisi lain, keputusan untuk tidak bertandang juga punya pertimbangan tersendiri. Bermain di kandang memberi kenyamanan logistik, stabilitas fisik pemain, dan ruang lebih luas untuk pematangan taktik. PSSI bahkan memastikan bahwa penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo tidak akan mengganggu jadwal klub lokal, seperti Persebaya Surabaya. Shane Patinama akhirnya mengungkap alasan mengapa ia memilih tetap berkarir di luar negeri ketimbang mengikuti jejak rekan-rekannya yang pulang ke Liga 1. Keputusan ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama di tengah gelombang pemain naturalisasi yang kini membela klub-klub domestik seperti Rafael Struijk, Jordi Amat, hingga Jens Reven. Sebagian pendukung timnas Indonesia mengungkapkan kekecewaannya atas fenomena ini. Mereka menilai para pemain yang sebelumnya bermain di Eropa seharusnya terus mengasah diri di level kompetisi yang lebih tinggi. Namun Shane Patinama justru mengambil langkah berbeda. Saat sejumlah pemain memilih pulang, ia justru menandatangani kontrak dengan Buriram United di Liga Thailand. Pilihan ini ternyata berkaitan erat dengan komitmen yang pernah ia buat sejak awal proses naturalisasi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Hamdan Hamedan. Dalam sebuah pernyataan, Hamdan menceritakan bahwa Shane pernah menghubunginya sekitar 2 hingga 3 bulan lalu. Dalam percakapan tersebut, Shane mengaku telah menerima tawaran dari salah satu klub Liga 1. Namun ia menolak secara halus karena merasa terikat oleh komitmen pribadi yang pernah ia buat bersama Hamdan saat pertama kali direkrut untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Shane mengatakan bahwa dirinya mengingat janji yang telah diucapkan untuk tetap mengembangkan karirnya di luar negeri. Bagi Hamdan, ini menunjukkan bahwa komunikasi dan pendekatan personal dengan pemain diaspora tak hanya bersifat teknis,
namun juga membentuk hubungan saling menghormati yang berkelanjutan. Hamdan juga menyebut bahwa Shine bukan satu-satunya pemain yang menyampaikan sikap tersebut. Beberapa pemain lain bahkan menghubunginya dengan alasan serupa, mengaku mendapat tawaran dari klub Liga 1, namun tetap memilih bertahan di Eropa demi menjaga kontinuitas dan pengembangan diri. Jairo Riedwold sempat digadang-gadang menjadi bagian dari proyek naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan pelatih anyar Patrick Kluivert mengaku langsung menemui sang pemain begitu resmi ditunjuk menangani Garuda. Riedwold disebut sebagai target utama mengingat latar belakangnya yang mentereng. Komitmen Kluivert dan stafnya, termasuk asisten pelatih Danny Lonzart, terlihat jelas. Februari lalu mereka menyatakan siap menyambut Riedwold dengan tangan terbuka. Namun di balik niat itu, proses naturalisasi rupanya menemui jalan terjal. Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa urusan administrasi Jairo Riedwold jauh lebih kompleks dibandingkan pemain lain seperti Marten Pas. Hal ini membuat PSSI mengalihkan fokus ke pemain lain, yakni Joy Pelupesi, yang kini tengah diproses menjadi warga negara Indonesia. Ketidakjelasan nasib naturalisasi itu berdampak langsung pada karir Riedwold di Eropa. Klub terakhirnya, Royal Antwerp, dari Liga Belgia, memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, meski ia sempat mencatatkan 28 penampilan. Ironisnya, setelah kontraknya tidak diperpanjang, nilai pasar Riedwold langsung merosot tajam, tinggal sekitar 31 miliar rupiah. Pemain serba bisa ini kini berstatus tanpa klub. Posisi idealnya yang fleksibel sebenarnya menjadikannya aset berharga. Namun kenyataan berkata lain. Penurunan performa di Liga Belgia serta proses naturalisasi yang mandek membuat masa depannya menggantung. Baik di Eropa maupun di timnas Indonesia, belum ada kejelasan. Pertanyaannya kini, apakah PSSI dan pelatih Patrick Kluivert masih melihat Riedwold sebagai bagian dari rencana jangka panjang Garuda? Ataukah klub-klub Asia, termasuk dari Liga 1 atau Super League, akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi pemain yang pernah bersinar di panggung Premier League ini? Ambisi timnas Indonesia U23 untuk mempertahankan medali emas di SEA Games kembali jadi sorotan. Salah satunya media Vietnam The Thao menyoroti langkah cepat PSSI dan operator Liga 1 dalam menyiapkan program jangka panjang demi menjaga peluang Garuda Muda di level Asia Tenggara. Media tersebut menyelipkan sindiran soal tetap optimisnya Indonesia mengejar gelar, meskipun baru saja menelan kekalahan tipis dari Vietnam di final AFF. Meski gagal mempertahankan gelar AFF, semangat tim asuhan Indra Syafri tak luntur. PSSI langsung bergerak cepat dengan menyusun rencana strategis menuju SEA Games yang dijadwalkan digelar akhir tahun ini. Salah satu keputusan penting adalah menghentikan sementara kompetisi Liga 1 guna memberikan waktu persiapan optimal bagi timnas U23. Keputusan ini tak hanya berfokus pada SEA Games, tapi juga memberi ruang bagi tim mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 tanpa hambatan. The Thao mencatat bahwa jika Indonesia berhasil melaju ke putaran final Piala Asia, Liga domestik akan kembali dijeda, mempertegas komitmen PSSI dalam mendukung tim muda. Di sisi lain, Vietnam juga menyiapkan langkah serupa. Operator V-League akan menghentikan liga selama 1 bulan penuh sebagai bentuk dukungan terhadap target juara tim nasional mereka di SEA Games. SEA Games ke-33 sendiri akan hadir dengan format baru dalam cabang sepak bola putra. Sebanyak 11 negara akan dibagi dalam 4 grup unggulan. Indonesia masuk grup unggulan 1 bersama Vietnam dan tuan rumah Thailand. PSSI telah kembali menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas U23 setelah sebelumnya sempat digantikan oleh Gerald Vandenberg di turnamen AFF. Tak hanya itu, ajang AFF Cup 2024 lalu juga dimanfaatkan sebagai sarana menambah jam terbang pemain muda, meskipun kompetisi liga saat itu tetap berjalan normal. Dengan status juara bertahan SEA Games 2023, tekanan terhadap timnas Indonesia U23 makin besar. Namun, strategi jangka panjang dan kebijakan terkoordinasi dari federasi memberi sinyal kuat bahwa Garuda Muda tidak akan menyerah begitu saja dalam mempertahankan prestasi. Simon Tahamata resmi bergabung dalam jajaran kepelatihan timnas Indonesia jelang gelaran Piala Dunia U17. Pria yang akrab disapa Om Simon ini sebelumnya menjabat sebagai Head of Scouting, namun kini memutuskan turun langsung ke lapangan untuk mendampingi skuad Garuda Muda dalam pemusatan latihan di Bali. Timnas U17 yang dipimpin oleh pelatih kepala Nova Arianto sedang menjalani persiapan akhir menjelang kompetisi yang akan digelar di Qatar. Dalam proses tersebut, kehadiran Simon Tahamata dianggap memberikan nilai tambah yang signifikan, tidak hanya bagi pemain, tetapi juga bagi seluruh tim pelatih. Nova Arianto mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih atas kesediaan Simon untuk berbagi pengalaman. Dalam unggahan di akun media sosial pribadinya, Nova menegaskan pentingnya sikap terbuka terhadap ilmu dan masukan, terutama dari sosok yang telah malang melintang di sepak bola Eropa.
Nova menyebut, kehadiran Simon menjadi inspirasi besar bagi tim yang sedang membangun kesiapan menghadapi persaingan global. Apabila kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman, karena semua punya tujuan yang sama untuk melihat sepak bola Indonesia berprestasi, tulis Nova. Keterlibatan langsung Simon Tahamata, yang dikenal sebagai legenda Ajax Amsterdam dan pernah membela timnas Belanda, menunjukkan keseriusan PSSI dalam memaksimalkan persiapan tim muda. Nova menambahkan, masukan dari Simon sangat dibutuhkan agar tim lebih siap menghadapi turnamen penting ini. Timnas U17 Indonesia sendiri tergabung di grup H bersama Zambia, Brazil, dan Honduras. Tantangan berat sudah menanti, namun semangat dan dukungan dari sosok berpengalaman seperti Simon Tahamata diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan skuad muda tanah air. Gelaran Piala Dunia U17 dijadwalkan berlangsung di Qatar dan akan menjadi ajang uji nyali sesungguhnya bagi generasi baru sepak bola Indonesia.